Tanah secara spontan menghasilkan tunas-tunas dari benih. Tanam-tanaman itu menjadi kuat dan menopang berkas-berkas yang muncul. Berkas-berkas tumbuh, menggembung, mengeras, menjadi kemasan dan sempurna ketika berbiji. Ketika masak, si penabur kembali dan menyabitnya sebab saat kesempurnaan sudah tiba bagi benih itu. Benih itu tak dapat berkembang lebih lanjut dan jadi benih itu dipanen. Sabdaku mengerjakan karya yang sama dalam hati manusia. Yang aku maksudkan adalah hati yang menyambut benih. Tapi itu merupakan suatu proses yang lama. Orang janganlah merusakkan semuanya dengan menjadi tergesa-gesa. Betapa susah payah bagi benih kecil itu untuk pecah dan berakar. Karya yang demikian menyakitkan juga bagi hati yang keras dan liar. Hati harus membuka dirinya sendiri, membiarkan orang mencarinya, menerima hal-hal baru dan menghidupinya dengan kerja keras, tampil beda dengan dibalut oleh hal-hal berguna yang sederhana, dan bukannya oleh hal-hal mempesona, mewah, sia-sia, berlimpah seperti yang membalutnya sebelumnya. Jiwa harus puas dengan bekerja dengan rendah hati demi kepentingan pikiran ilahi, tanpa menarik perhatian penuh kagum dari orang-orang lain. Jiwa harus mendayagunakan segala bakat-bakatnya untuk tumbuh dan menghasilkan berkas-berkas. Jiwa harus berkobar dalam kasih untuk menjadi gandum. Dan sesudah mengatasi segala ketakutan akan pendapat manusia, yang sangat mengerikan, sesudah bekerja keras, menderita dan menjadi terikat pada pakaian barunya, jiwa harus dijauhkan darinya oleh suatu sabitan yang kejam. Jiwa harus memberikan semuanya demi menerima semuanya. Jiwa harus ditelanjangi untuk diberi pakaian lagi di surga dengan stola kekudusan. Hidup seorang pendosa yang menjadi seorang kudus merupakan suatu pergumulan yang paling panjang, paling gagah, berani dan gemilang. Aku mengatakannya pada kalian. Kalian akan sadar dari apa yang sudah aku katakan bahwa adalah adil bahwa aku seharusnya menangani Maria seperti yang sedang aku lakukan. Apakah aku bertindak beda terhadapmu, Matius? Tidak, Tuhanku, tidak. Dan katakan padaku sebenarnya, apakah yang lebih meyakinkanmu, kesabaranku atau celaan pahit dari kaum Farisi? Kesabaranmu, yang sungguh luar biasa hingga aku ada di sini. Kaum Farisi, dengan memandang rendah dan mengutuki aku, membuatku terhina, dan karena mendongkol aku melakukan yang lebih buruk dari yang sudah aku lakukan sebelumnya. Itulah yang terjadi. Para pendosa menjadi semakin berdegil ketika mereka sadar bahwa mereka diperlakukan sebagai pendosa. Tetapi apabila kami dibelai dan bukannya dihina, kami terkesima dan kami menangis. Dan ketika orang menangis, seluruh kerangka dosa runtuh. Orang tinggal telanjang di hadapan kebaikan dan orang memohon dengan sepenuh hati agar diberi pakaian kembali oleh kebaikan. Kau benar, Benyamin, apakah kau suka ceritaku? Ya, bagus. Di manakah ibumu? Yakobus Alfeus menjawab, dia pergi keluar di akhir perumpamaan dan berlari sepanjang jalan itu. Dia mungkin pergi ke tepi laut untuk melihat apakah suaminya datang. Kata Thomas, tidak. Dia pergi ke tempat ibunya yang sudah tua untuk menjemput anak-anak. Mama membawa mereka ke sana supaya dia dapat bekerja, kata si anak kecil, yang bersandar akrab pada lutut Yesus. Dan dia menahanmu di sini, sobat kecilku. Kau pastilah seorang pembuat onar yang heboh jika dia menahanmu di sini sendirian, komentar Bartolomes. Aku anak tertua, dan aku membantunya. Kau membantunya untuk memperoleh Firdaus, perempuan malang. Berapa umurmu? Tanya Petrus. 3 tahun mendatang aku akan menjadi putra hukum. Jawab si berandal kecil dengan bangga. Kau dapat membaca? Tanya Tades. Ya, tapi sangat lambat, sebab guru mengusirku keluar hampir setiap hari. Apa kataku? Seru Bartolomes. Tapi aku berbuat seperti itu sebab gurunya sudah tua dan jelek dan mengatakan hal yang sama sepanjang waktu dan membuatmu tidur. Jika gurunya seperti dia, dan dia menunjuk pada Yesus, aku akan memperhatikan. Apakah engkau memukul mereka yang tidur atau bermain? Aku tidak memukul siapapun, tapi aku mengatakan pada murid-muridku, perhatikanlah demi kebaikanmu sendiri dan demi aku, jawab Yesus. Ya, itu benar,
Karena kasih, bukan karena takut. Tapi jika kau baik, guru akan menyayangimu. Apa engkau menyayangi hanya mereka yang baik? Engkau baru saja katakan bahwa engkau sabar pada orang ini di sini, yang dulu tidak baik. Logika si anak meyakinkan, aku baik pada semua orang. Tapi ketika orang menjadi baik, aku sangat mengasihi orang itu dan aku sangat baik juga. Anak itu termenung. Dia lalu mendongak dan bertanya pada Matius, dan apa yang kau lakukan untuk menjadi baik? Aku mengasihinya. Anak itu menjadi termenung kembali dan lalu sambil menatap pada ke-12 bertanya pada Yesus, apa mereka semua ini baik? Tentu saja, apa engkau yakin? Aku kadang bersikap seperti seorang anak baik, tapi itu saat aku sedang memikirkan suatu kejahilan besar. Mereka semua meledak dalam tawa. Juga si teman kecil, yang dalam humor pengakuan, tertawa. Juga Yesus tertawa dengan mendekapkannya pada dadanya dan menciumnya. Si anak, yang sekarang akrab dengan semua orang, ingin bermain dan berkata, sekarang aku akan mengatakan padamu siapa yang baik, dan dia memulai seleksinya. Dia menatap pada mereka semua dan langsung menuju Yohanes dan Andreas yang ada dekat situ dan berkata, kau dan kau. Kemarilah. Dia lalu memilih kedua Yakobus dan menempatkan mereka bersama kedua yang lainnya. Dia lalu memilih Tades. Dia cukup termenung di depan Zelot dan Bartolomes dan berkata, kau tua, tapi baik, dan dia menggabungkan keduanya pada yang lainnya. Dia mengamati Petrus, yang menjalani ujian pemeriksaan, dan dengan bergurau mengerutkan kening padanya, dan mendapatinya sebagai baik. Juga Matius dan Filipus lulus ujian. Dia berkata kepada Thomas, kau terlalu banyak tertawa. Aku bersungguh-sungguh, tidakkah kau tahu bahwa guruku mengatakan bahwa dia yang selalu tertawa, gagal dalam ujian? Bagaimanapun, juga Thomas lulus ujiannya, tapi dengan nilai rendah. Si anak lalu kembali pada Yesus. Hei, kau berandal, aku di sini juga, aku bukan pohon, aku muda dan tampan. Mengapa kau tidak mengujiku? Kata Iskariot, sebab aku tidak suka kamu. Ibuku bilang bila kamu tidak suka sesuatu, kamu jangan menyentuhnya. Kamu biarkan saja di atas meja, supaya orang-orang lain, yang mungkin menyukainya, dapat mengambilnya. Dan dia juga bilang jika kamu ditawari sesuatu yang kamu tidak suka, janganlah kamu katakan, aku tidak suka. Tapi kamu katakan, terima kasih, tapi aku tidak lapar. Dan aku tidak lapar akan kamu. Kenapa tidak? Lihatlah, jika kau katakan bahwa aku baik, aku akan memberimu uang logam ini. Apa yang akan aku lakukan dengannya? Apa yang dapat aku beli dengan suatu kebohongan? Mama bilang bahwa uang yang adalah hasil kebohongan akan menjadi jerami. Suatu kali di rumah nenekku, aku membuat mereka memberiku 1 dirham dengan berkata bohong sebab aku ingin membeli beberapa kue madu. Dan pada waktu malam uang itu berubah menjadi jerami. Aku menaruhnya dalam lubang itu yang di sana, di bawah pintu, untuk mengambilnya keesokan harinya. Tapi aku mendapati segenggam jerami di tempatnya. Tapi bagaimana kau dapat tahu bahwa aku tidak baik? Apa yang salah denganku? Apa aku pincang? Apa aku bertampang jelek? Tidak, tapi kamu menakutkanku. Kenapa? Tanya Iskariot menghampirinya. Aku tidak tahu, biarkan aku sendiri. Jangan sentuh aku atau aku akan mencakarmu. Dasar landak, kamu bodoh. Yudas memaksakan diri untuk tertawa. Aku tidak bodoh, kamu yang jahat. Dan anak itu mencari perlindungan di pangkuan Yesus, yang membelainya tanpa bicara. Para rasul menjadikan peristiwa itu bahan olok-olok yang sangat menyebalkan Iskariot. Sementara itu si perempuan kembali bersama setengah lusin orang, dan di belakang mereka, lebih banyak lagi.